Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini saya akan membahas mengenai cara hitung manual koefisien B0 dan B1 regresi linear sederhana. Ada dua cara yang akan kita peragakan. Pada video ini saya akan memeragakan cara yang pertama, bagaimana cara mencari nilai B0 atau intercept, kemudian koefisien dari variabel X yaitu B1 secara manual. Di sini kita menggunakan Excel. Baik, sebelum kita mulai, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, di sini ada contoh ya, untuk melakukan perhitungan secara manual koefisien B0 atau intercept dan B1 pada regresi linear sederhana. Di sini ada data yang kita gunakan adalah 30 ya, 30. Kemudian 30 responden ya. Ini adalah data cross section. Kemudian untuk variabelnya adalah pendapatan petani dalam satuan juta rupiah. Ini sebagai variabel Y, dan kemudian variabel luas lahan dalam satuan hektar. Ini sebagai variabel X. Untuk contoh studi kasusnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani jagung. Pendapatan petani seringkali berkaitan dengan luas lahan yang digarap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh luas lahan, yaitu sebagai variabel X, terhadap pendapatan petani jagung per musim tanam atau variabel Y. Untuk variabel X ini diukur merupakan total luas lahan yang digunakan petani untuk budidaya jagung, yaitu dalam satuan hektar. Kemudian untuk variabel Y-nya ini merupakan pendapatan total petani dari hasil panen jagung dalam satu musim tanam, satu MT ya. Satuannya dalam juta rupiah. Ini datanya. Nah, di sini kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana secara manual menggunakan bantuan Excel. Nah, tahap yang pertama di video part 1 ini, kita akan menghitung nilai B0 dan B1. Rumusnya apa? Untuk cara yang pertama, jadi untuk B0, ini saya berikan tanda topi, ini artinya adalah kita mencari nilai estimasi ya, atau parameter estimate B0 dan B1. Rumusnya adalah sigma X kuadrat kali sigma Y dikurangi sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Oke. Kemudian untuk B1 topi, ini N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi teman-teman, kalau X besar dan Y besar ini adalah variabel observasi yang ini. Ini adalah Y besar untuk variabel Y. X besar berarti yang ini. Nah, kemudian untuk melakukan perhitungan, kita butuh adalah mengkuadratkan X kuadrat. Jadi masing-masing kita kuadratkan karena kita akan mencari jumlah ya. Sigma itu adalah jumlah. Jumlah dari X kuadrat. Kemudian ada juga XY ya. XY, sigma XY, X kali Y. X kali Y. Oke, jadi kita sudah membuat tabel pembantu. Jadi kita buatkan dua kolom untuk mencari X kuadrat dan juga untuk mencari X, Y. Oke, untuk cara yang pertama, sebelum kita mulai menghitung B0 dan B1, kita hitung dulu untuk nilai X kuadrat. X kuadrat ini adalah variabel luas lahan dikuadratkan. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian arahkan kursor ke data yang responden yang pertama untuk variabel X, kita pangkatkan 2. Ya. Nah, kalau di laptop atau di komputer teman-teman, silakan tekan shift angka 6. Itu. Di atas angka 6 itu adalah tanda pangkat. Ya. Jadi silakan kalau pangkat kuadrat berarti tulis 2. Oke. Kalau sudah, kita tekan enter. Oke. Ya. Kita boleh menggunakan 2 desimal saja ya. Kita kurangi. Oke. Kalau sudah, kita
copy paste rumus. Caranya bagaimana? Tinggal kita tarik saja seperti di video ya. Jadi ini merupakan ilmu yang umum ya. Jadi teman-teman bisa tinggal tarik rumus. Oke, kita telah berhasil menghitung untuk X kuadrat. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita hitung XY. Artinya kita kalikan antara variabel X dan variabel Y. Caranya adalah kita ketik formula sama dengan arahkan kursor ke X, kemudian kita tekan shift angka 8 atau sampai muncul tanda aster ya, atau kalau pakai PC yang ada tanda asternya itu artinya kali ya. Kemudian kalikan Y. Nah, kalau sudah kita tekan enter. Oke, kita buatkan dua desimal sama ya. Oke, 107,84. Nah, kalau sudah kita copy paste formula sampai dengan responden ke-30. Oke, kita sudah berhasil melakukan ya, copy paste formula. Nah, selanjutnya kita kan butuh sigma ya. Sigma itu adalah jumlah ya. Nah, jumlah berarti kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung. Nah, kita sort ya dari data yang pertama, responden yang pertama sampai dengan responden yang ke-30. Oke. Kalau sudah tutup kurung enter. Nah, kalau sudah kita copy paste formula tinggal tarik saja juga boleh ya, seperti ini. Nah, ya kan? Oke. Oke, sum sudah. Nah, kemudian average, average itu rata-rata. Dan di sini kita melihat tidak diperlukan ya. Jadi cukup kita melakukan sampai dengan penjumlahan saja. Oke, kalau sudah kita mulai menghitung untuk koefisien B0. Nah, kita tuliskan di sini B0 sama dengan, nah di sini untuk memudahkan kita link-linkkan saja ya. Sigma X kuadrat, sigma X kuadrat. Oke. Nah, kalau biar nggak bingung, saya em, tampilkan, saya freeze aja ya, freeze pen. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, di sini ya. Nah, jadi teman-teman untuk B0 yang pertama sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat berarti yang ini kan. Nah, kita linkkan saja biar mudah ya. Sama dengan X kuadrat sudah. Nah, sebelah kanannya adalah sigma Y. Sigma Y berarti jumlah dari variabel Y yang ini kan. Nah, tuliskan sama dengan yang Y. Tekan enter. Selanjutnya sigma X. Ya, kita ketikkan sama dengan sigma X berarti jumlah dari variabel data X ya. Tekan enter. Kemudian sigma XY. Nah, sigma XY berarti adalah penjumlahan dari X kali Y. Berarti yang ini. Oke, kita yang pembilang sudah ya. Kemudian kita yang penyebut N. N itu adalah jumlah data. Caranya adalah sama dengan count, buka kurung, ya kita lihat di sini dari data yang pertama sampai ke 30. Tutup kurung. Nah, berarti 30 countnya ya. 30. Oke. Nah, selanjutnya di sini sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. Sama dengan yang ini ya. Penyebutnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah sigma X sama dengan sigma X. Sigma X ini kita pangkatkan 2 karena sigma X dikuadratkan. Nah, seperti ini. Tekan enter. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan B0 sama dengan, nah kita rumusnya kita lihat ya.
Nah, formula formulanya kan sigma X kuadrat kali sigma Y. Berarti kita kalikan sama dengan yang ini kali yang ini. Oke. Nah, selanjutnya tinggal sigma X kali sigma X Y. Jadi supaya ini menghindari kesalahan ya dalam menghitungnya akan memudahkan teman-teman. Kemudian N kali sigma X kuadrat ya sama dengan N dikalikan sigma X kuadrat. Nah, yang ini adalah tetap sama ya. Yang ini sudah kita kuadratkan. Oke. Tinggal kita hitung B0 sama dengan, nah tinggal sama dengan yang pertama dikurangi kan, yang kedua, yang bawah juga sama ya, penyebutnya dikurangi yang kedua. Tinggal untuk B0 sama dengan, tinggal kita bagi yang pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, oke, jadi 5,7415. Nah, kita berikan warna kuning. Saat inilah hasil kita ya. Kita bold. Oke, kita telah menghitung nilai B0. Nah, dengan cara yang sama kita hitung untuk B1 ya. Oke, B1 sama dengan yang pertama adalah N. N sama dengan kon, kurung, atau langsung tulis 30 juga boleh sebetulnya. Oke, kemudian sigma XY sama dengan sigma XY yang ini. Oke, kemudian sigma X berarti yang ini, kemudian sigma Y berarti jumlah dari yang Y. Oke, bisa dengan mudah ya. Kemudian kita ini sama dengan yang atas juga bolehlah, supaya tidak dua kali ya, 30. Kemudian ini sigma X kuadrat, berarti yang jumlah X kuadrat. Nah, kemudian ini sigma X, hati-hati, sigma X berarti di sini ya. Ingat dikuadratkan, jadi dipangkatkan 2 ya. Nah, ini ya. Sigma X kuadrat pangkatkan 2. Oke. Kita tulis lagi, B1 sama dengan, kita kalikan. N dikalikan dengan sigma XY. Sebelah kanannya sama dengan sigma X kali sigma Y. Selanjutnya sama dengan N kali sigma X kuadrat. Sebelah kanannya adalah ini sudah kita kuadratkan. Oke, B1 sama dengan, tinggal kita kurangkan. Ini sebelah kiri, kurangi sebelah kanan. Kemudian untuk yang penyebutnya juga sama, sebelah kiri kurangi sebelah kanan. Nah, kemudian kita hitung hasil akhirnya, B1 pembilang dibagi penyebut. Nah, oke, ketemu hasilnya adalah 14,423. Jadi begini ya, teman-teman, untuk cara menghitungnya menggunakan rumus perhitungan secara eh, manual. Oke, kalau mau menghitung, mau ngecek boleh ya. Kita cek apakah hasil perhitungan kita benar. Kita klik data, ya, data analisis. Kita tunggu ya. Kemudian regression, buka ya untuk variabel y. Kita masukkan semua untuk variabel y sampai dengan variabel yang ke 30 ya. Oke, kemudian yang y, yang x. Oke. Oke, kemudian level, confidence level, outputnya saya taruh di bawah saja. Di sini ya, kurung, kan oke. Kita langsung cek B0-nya, ini ya. Kita copy, sebelah kan, sebelah dengan sini. Nah, ini yang B0, 5,7415 dan B1, 14,4237 ya. Artinya, hasil perhitungan kita secara manual sama dengan hasil perhitungan menggunakan Excel. Baik, demikian video yang dapat Kanda Data sampaikan untuk video hitung manual koefisien B0 dan B1.
regresi linear sederhana cara pertama. Nantikan untuk cara hitung manual koefisien B0 dan B1 menggunakan cara lain. Jadi ada cara lainnya ya. Jadi silakan tunggu update video di pekan berikutnya. Terima kasih, terus dukung Kanadata dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.